Oke, selamat pagi rekan-rekan dari Rewide Platinum Group. Eh, Hari ini kita akan memulai kelas inspirasi kita. Hari ini saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa. Pertama, narasumber kita Bapak Heritan. Saya akan menyapa Pak Heritan. Apa kabar Pak Heri? Halo Pak Yanuar, pagi. Halo semua. Pak Sehat Andi juga. Pak? Sehat. Luar biasa. Baik. Kemudian saya juga akan ditemani oleh Pak Andi Swanda, Prinsipal dari Rewide Diponegoro. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak, luar biasa. Sehat selalu ya Pak? Sehat. Oke. Hari ini teman-teman kita akan mendengarkan sebuah cerita seorang prinsipal sukses muda, sukses luar biasa, ya kan? Ganteng pula, ya kan? Dari Sumarekon Bekasi yaitu Pak Heritan. Mengapa Pak Heritan kami undang hari ini? Karena ini bocoran sedikit aja ya. Saya cukup mengenal Pak Heri dan beliau ini orangnya sangat menginspirasi saya juga sebagai seorang anak muda. Di mana hari ini beliau akan berbagi bagaimana sih cerita Pak Heri ini mengawali karirnya di dunia properti hingga sampai saat ini bisa memiliki office yang selalu menjadi top nomor 1 di daerah Bekasi. Oke, saya nggak akan berlama-lama, mungkin teman-teman sudah nggak sabar ingin mendengar dari Pak Heri. Pak Heri, mungkin bisa diceritakan Pak Heri awal Bapak sebelum masuk ke dunia properti, kira-kira yang Bapak kerjakan apa sih? Karena teman-teman dari Platinum ini pengen tahu nih, udah muda, ganteng, ya kan, terus kemudian sukses luar biasa, itu kok bisa sampai sekarang itu seperti apa? Silakan Pak Heri. Oke, ya semua selamat pagi ya. Sekali lagi selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi saya nih mulai karirnya itu sebenarnya 12 tahun lalu, 2009 Pak Yanuar. Tapi sebelumnya memang nggak pernah jualan properti ya. Dulu saya pernah kerja di Korea ya karena alasan ekonomi ya. Setelah Krismon, saya terpaksa ninggalin bangku kuliah saya di Bina Nusantara. Kemudian dalam waktu seminggu harus ambil keputusan ya pokoknya ke Korea kerja tuh. Ya kerjanya apa juga nggak tahu tuh ya. Karena ikut temen. Ya sampai di sana ternyata kerjanya di pabrik. Ya jadi udah saya lakonin aja ya. Apa yang di depan mata saya kerjain dulu. Saya memang selalu membiasakan diri untuk fokus nih Pak Januar ya. Apa yang di depan mata ini kita kerjain kayak pasang kacamata kuda gitu. Karena saya yakin dengan fokus itu yang akan nanti menerjemahkan masa depan kita sih. Gitu. Ya jadi saya kerja 3 tahun, terus pulang tuh belum masuk Rewide tuh saya. Ya jadi ya mencoba untuk berinvestasi ya kayak main saham gitu-gitulah. Ya kemudian sampai suatu saat saya benar-benar bisa dibilang totally lost lah. Ya. Nah, jadi bingung tuh mau kerja apa ya gitu ya. Nah, saya memang waktu masih kecil dulu sering banget bantu papa saya nih di pasar. Karena papa saya dagang ya di pasar, di salah satu pasar di Bekasi. Jadi udah suka lah dengan ketemu orang, nawarin, ngobrol gitu ya. Jualan. Terus saya berpikir kayaknya jualan properti ini yang paling cocok ya saat itu ya di tahun 2009. Umur saya udah 29 tahun saat itu. Ya, saya harus ambil keputusan apa nih ya yang cocok. Sedangkan saya kalau misalnya mau ngelamar kerja atau apa kan butuh ijazah nih. Ijazahnya kan saya nggak ada nih. Saya nggak sampai selesai karena semester 6 saya keluar waktu itu. Iya. Semester 6. Ya kan? Dulu pernah kepikiran mau gabung ke developer ya kan? Gitu ya. Tapi kan developer pasti kan ya kita nggak lamaran ya ada CV ya kan. Kita pasti bikin ya. Artinya pasti dibutuhkan juga kan syarat akademik ya. Saya udah nge-pair duluan, udah nggak bisa. Nah, pikir-pikir lagi saya ingat Rewide nih. Ingat Rewide ya di Kelapa Gading. Kebetulan kan saya bisa bahasa Korea dikit-dikit ya. 3 tahun di sana. Saya pikir di Kelapa Gading itu kan banyak orang Korea. Ya, paling nggak bisa kepake nih. Saya cobalah ngelamar. Dan diterima. Disitulah awal karir saya mulai, Pak Januar. Oke. Jadi passion saya memang di pemasaran, saya kerjain benar-benar fokus. Gitu. Ya. Pak, ini kan tempo hari ada yang tanya saya ke kami bahwa Pak, jadi agen properti itu bisa dibuat sandaran hidup kah? Profesi itu.
Terus katanya apakah bisa jadi kaya juga di sini? Menurut Pak Hedi bagaimana, Pak? Sangat-sangat bisa, ya, sangat-sangat bisa. Saya juga masih ke proses ke sana ya, belum sukses gitu ya. Tapi ini sangat-sangat bisa, gitu, sangat-sangat bisa. Karena saya yakin ya, apa yang kita mau fokusin ya, apalagi di dunia properti, ini kan kebutuhan utama nih. Sandang, papan, pangan, ini kan papan ya. Jadi ini adalah peluang yang sangat-sangat baik. Kalau di properti, makin kita punya pengalaman, makin kita kenal dengan orang-orang luar biasa. Contoh simpelnya gini deh, misalnya kita start di umur 30 nih, kita kenal dengan satu pengusaha yang waktu itu mungkin ya masih pengusaha biasa lah, kecil kita sebut ya, mungkin. Nah, berjalannya waktu, 10-15 tahun lagi dia jadi pengusaha besar, kalau kita maintain hubungan dengan baik sama dia, maka 15 tahun lagi kita akan dapat juga mungkin permintaan pembelian gudang atau pabrik dari dia gitu loh. Jadi di bisnis properti ini sangat menarik ya. Makin apa ya, saya bilang bukan makin berusia tapi makin ke sana makin menjanjikan. Makin kita tekunin akan hasilnya makin luar biasa. Gitu. Dan enaknya juga di bisnis properti itu bisnis yang anti krisis dan ini udah saya buktikan. Dulu waktu tahun 2010-an ya, properti naiknya luar biasa. Banyak banget yang cari. Banyak juga ya yang mau jual ya. Dan kemudian masuk ke pernah juga di 2008 ya saat ekonomi 2015 2017 ya properti mungkin agak slow down ya, banyak koreksi, tapi ternyata yang mau beli juga banyak. Jadi di saat situasi ekonomi bagus ataupun enggak tetap jalan. Gitu. Oke, baik Pak. Kalau tadi kita dengar bahwa di properti ini sangat menjanjikan dan bisa memiliki, istilahnya bisa bikin orang kaya. Nah, kalau kita dengar tadi kan mengenai yang enaknya dulu Pak. Nah, suka dukanya apa Pak menjadi seorang agent properti? Karena teman-teman di sini supaya yang mungkin belum baru join ataupun sudah pernah berjoin, mereka sudah pernah mengalami hal yang sama. Ya. Tapi kalau yang belum punya pengalaman di sini, mungkin bisa tahu dulu lah. Kira-kira suka dukanya apa sih di properti, menjalanin properti itu Pak? Oke, sukanya atau dukanya dulu nih? Dukanya dulu aja, Pak. Dukanya dulu aja. Dukanya dulu ya. Dukanya dulu ya, kalau saya kok ngelihatnya begini ya, Pak Januar, bahwa peluang itu sebenarnya ada terus ya, mau dari tahun berapa sampai ke masa depan tuh selalu ada. Sebenarnya kalau sampai kita kesulitan tuh sebenarnya salahnya salah kita sih. Nah, ini saya terjemahin ke bisnis kita nih ya, properti ya. Kesalahannya kayak apa? Kesalahannya gini, terlalu ngarep banyak, tapi ngerjainnya sedikit. Ngarepinnya 10 closing, tapi listingnya cuma misalnya 5 atau 7, ya mana mungkin bisa. Ya. Gitu. Terus biasanya kesalahan orang juga lebih suka ngerjain yang dia suka, bukan dia butuh nih. Dia udah tahu nih, dia butuhnya 1 M nih tahun ini karena mungkin rencana mau beli rumah buat orang tua, mungkin buat dia sendiri. Dia butuhnya itu kan. Tapi dia apa? Dia sukanya hanya keliling mungkin ya area komplek dia atau agak melebar sedikit. Dia mana bisa dapat omset seperti itu. Ya kan? Ya. Kita harus ngalahin yang kita suka nih, tapi kita fokus sama apa yang kita butuhin. Gitu. Nah, kalau duka-dukanya sih kayak misalnya ya tentu kalau misalnya kita listingnya sedikit, kita malas iklan. Otomatis kita akan mungkin bisa nganggur nganggur sebulan, nggak ada closing, ya kan? Nganggur mungkin sampai 2 bulan, gitu. Tapi tentu kalau misalnya kita kerjanya sistemnya kita bangun dengan benar, itu sih nggak akan terjadi sih. Banyak kok dari tim saya yang bisa closing sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali, gitu. Karena memang mereka aktif banget di iklan. Oke, Pak Heritan, itu kan tadi kan Bapak masih cerita sampai di Bapak gabung ke Rewet nih. Oke. Ya kan? Rewet di Kelapa Gading. Nah, Kelapa Gading Barat. coba Pak cerita Pak, kira-kira perjalanan Bapak sebagai agent itu kira-kira bagaimana tuh sebagai agent properti sehingga akhirnya membuka kantor Rewet Sumarekon Bekasi. Silakan. Oh, baik. Jadi saya memang gabung kan 2009 ya, Pak Andi, dengan masuk ke Rewet Kelapa Gading Barat. Prinsipalnya Pak Hengki Husada ya, guru saya juga. Dan 4 tahun kemudian saya dapat kesempatan untuk buka di Rewet Sumarekon Bekasi. Ya, jadi sekarang udah berjalan 7 tambah 1 8 tahun ya, 8 tahun gitu.
8 tahun. Oke, yang 4 tahun perjalanan bagaimana tuh Bapak? Kan maksudnya saya juga pernah dengar Bapak tuh, maksudnya waktu menjadi agent riwayat ya. Jadi kan Bapak agent riwayat, saya sudah prinsipal waktu itu. Oh iya ya. Nah, jadi perjalanan 4 tahun itu bisa diceritakan Ya. nggak kira-kira gimana? Iya, kalau untuk awal-awal mulai karir saya gini, Pak Andi, saya kan rumahnya di Bekasi nih. Terus terang aja kalau di Kelapa Gading tuh saya paling kalau ke Kelapa Gading zaman tahun 2009 tuh saya kalau ada keperluan ke mall aja sih. Saya punya satu teman sih tinggal di Kelapa Gading. Jadi intinya saya nggak kenal siapa-siapa, Pak Andi. Nah, kita kan harus kreatif nih, Pak Andi. Kalau kita nggak kreatif nih, ya kita akan stuck ya gitu-gitu aja. Jadi waktu itu saya berpikir gimana caranya saya dikenal sama banyak orang ya di Kelapa Gading. Kan nggak mungkin dong saya nyebarin flyer atau ngetok-ngetok satu-satu, ya kan? Nah, waktu itu saya pikir, oke, gini deh, saya ngelisting dulu deh. Saya rajin ngelisting dulu. Ngelisting kan artinya kan kita cari properti ya, baik itu rumah, ruko, ya saat itu. Saya keliling tuh naik motor, Pandi. Jadi pagi-pagi itu, kan kantor buka jam 8 ya, saya biasa setengah 6 pagi saya udah jalan dari Bekasi, karena butuh waktu 40 menit lah sampai ke Kelapa Gading. Sekitar setengah 7 saya udah nyampe, saya udah masuk ke komplek tuh, Pandi. Jadi saya udah saya mapping, saya udah tulis di agenda saya, dulu ya masih pakai agenda tuh, Senin saya mau kemana, Selasa kemana, Rabu kemana. Saya nggak usah target banyak-banyak, satu hari 2 klaster aja, gitu. Ya, dua komplek, bukan 2 klaster. Kalau klaster agak kecil, kalau di sini emang gede-gede ya, kayak Kirana, Janur Elok tuh gede banget. Nah, saya keliling tuh, Pak Andi. Saya keliling, saya catetin, saya foto, ya kan. Saya foto. Nanti mungkin saya nyampe kantor jam 8.30, ya kan. Saya hampir 2 jam nih keliling. 8.30 saya sampai kantor, saya teleponin satu-satu, Pak Andi. Nah, dan sejak 1 bulan pertama saya gabung nih, saya selalu menjadi top lister di kantor. Top lister itu kan dipajang tuh di majalah zaman dulu ya, majalah info Kelapa Gading gitu ya, atau media kawasan kalau di kita sini. Nah, makin dikenal, banyak yang nelfon tuh Pak Andi di situ, ya kan? Karena kita top lister, jadi Pak, Pak Heri tolong dong pasarin informasi. Akhirnya kenalan, makin banyak lah klien. Gitu. Setiap bulan tuh saya top lister. Andi. Jadi fokusnya itu, ya. Fokusnya nyari. Berarti satu hari bisa listing berapa banyak, Bapak? Wah, satu hari bisa minimal sih 10 lah ya. Minimal 10 listing sampai 20 listing. Oh, 10-20 listing. Dan itu yang apa itu banyak yang berbanner atau gimana? Oh iya, tentu. Fokus saya setelah dapat listing adalah bisa pasang banner tentunya. Nah, zaman dulu memang belum ada digital marketing ya. Jadi memang kita kalau nggak banner pakai koran. Gitu. Fokus saya. Nah, kita belajar nih teknik-teknik gimana supaya pemilik happy ya, rumahnya dipasang banner gitu. Karena kan itu membantu juga agar rumahnya cepat terjual. Gitu. Oke, dari Bapak kan gabung tuh. Butuh berapa lama tuh waktu itu untuk closing? Nah, kalau saya termasuk mungkin beruntung juga ya. Saya ada waktu itu karena saya keliling-keliling itu, nah, kalau nggak salah hari kedua setelah saya training lah, pas banget ada satu ruko yang disewain. Saya listing, pasang banner boleh, pasang aja ya. Pasang saya sore jam 4 tuh saya masih ingat. Besoknya udah ada yang nelfon, ya nego-nego 3 hari kemudian closing Pak Andi, sewa ruko di Kelapa Gading Boulevard. Jadi kurang lebih 1 minggu lah dari sejak saya join. Gitu. Jadi karena ada merasa kita listing banyak, ya tentu probabilitas kita akan tinggi ya. Karena intinya kan Bapak pasang-pasang yang banyak, ya kan, kemudian banyak yang telepon, kemudian pasti ada yang closing. Jadi kan Bapak intinya mencari listing dan pasang banner sebanyak mungkin. Itu kan kira-kira strategi dari Pak Heri. Betul. Zaman saya ya 10 tahun lalu ya. Dan sekarang harus tetap tuh, nggak boleh ditinggalin. Ya karena penguasaan trade area paling mudah itu kalau kita keliling itu memang melihat banner siapa di situ paling banyak. Dan saya kalau sebagai pemilik, saya mau jual rumah saya pasti pilih dia. Ngapain kita pilih orang-orang yang kelihatannya cuma 1, 2, ya kan? Tapi kalau misalnya si A nih ada 8 rumah yang dia pegang, saya percayain sama dia. Kenapa Bapak kan tinggal di Bekasi, kantor di Kelapa Gading? Kenapa kok nggak cari listing di Bekasi? Kok nyarinya di Kelapa Gading? Oke, karena saya kan balik lagi fokus nih, orangnya fokus. Jadi memang saya udah targetin begitu saya join, saya harus fokus. Even ini bisnis kita ini kan kata orang kan,
sebenarnya saya kurang suka ya dibilang bisnis yang paruh waktu, apalagi tuh bisa nyantai gitu ya. Menurut saya justru kalau kita udah benar-benar fokus, kita akan lebih sibuk dari seorang karyawan tuh. Ya, jadi saya dari awal udah mantepin di pikiran saya, pokoknya saya masuk jam 8 harus di kantor, jam 5 saya baru pulang, Pak Andi. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Kecuali saya kalau ada survei keluar ya, udah nanggung pulang ke rumah, ya saya nggak ke kantor lagi. Tapi itu saya patenkan tuh di dalam diri saya. Bahwa saya harus masuk jam 8, pulang jam 5 setiap hari. Itu yang kapan hari Bu Novi juga sempat ngomong tuh. Bu Oh Novi gitu kan ya? sempat kita interview. Jadi Bu Novi juga simpel. Ya kan, waktu itu dia cuma bilang, pokoknya saya jam 9 datang kantor, jam 5 pulang. Itu yang dilakukan setiap hari. Iya. Dan ternyata sama tuh teman-teman. Jadi teman-teman, ini salah satu rahasia simpel, tapi ini dua orang sukses ini bilangnya juga sama. Betul ya Pak Yanwar ya? Betul sekali Pak Andi. Betul sekali. Makanya kalau kita datang paling pagi enak, Pak Andi, Pak Yanwar. Pertama, kerjanya masih sepi. Konsen saya nelponin klien-klien saya satu-satu. Karena jam 8 pagi itu kan saya berpikir mereka lagi on the way ke kantor di mobil ya kan. Paling enak tuh diajak ngobrol ya kan. Apalagi orang-orang Kelapa Gading kan banyak pengusaha-pengusaha ya. Jadi biasanya dia nyantai lah di belakang, nggak drive ya kan. Kemudian juga parkir motornya saya juga paling awal naruh, karena di space di ruko kan masih sedikit. Kalau nggak saya parkirnya agak jauh. Jadi kalau datang paling pagi paling cepat, banyak untungnya lah, Pandi. Oke Pak, Bapak kan tadi bilang kan awal kan naik sepeda motor, betul ya? Kan banyak kadang teman-teman ini kan bilang, saya nggak pede Pak. Coba saya naik roda 4, saya mungkin lebih pede. Nah Pak Heritan kan dengan sepeda motor, dengan roda 2, nah itu gimana tuh Pak? Kan Kelapa Gading kan daerah orang-orang kaya tuh. Ya kalau dari pengalaman saya ya, ini juga pernah saya ceritain ke tim saya juga sih, jangan berkecil hati. Orang lihatnya nggak ke sana kok, ke servisnya kita. Bagaimana kita memperlakukan klien dengan baik, kita sopan, ya, kita komunikatif, itu yang nentuin penjualan, bukan naik motor atau naik mobil. Gitu. Ya, percuma kalau kita naik mobil mewah tapi kita mungkin sombong ya kan, ngejelasinnya juga nggak bagus, ya nggak mengapresiasi dia gitu. Gitu. Oke. Ya. Terus kemudian Bapak kan closing pertama cukup cepat ya, dalam waktu 1 minggu, nggak sampai 1 minggu udah closing. Nah setelah itu apakah beruntun terus closing, ataukah Bapak mengalami suatu masa di mana tiba-tiba sepi closing dan sebagainya? Iya, waktu itu memang saya masuk itu di zaman properti lagi naik pesat ya. Dan saya juga listingnya kan juga banyak, iklan juga saya aktif banget sih Pak Andi. Jadi closing ada aja tiap bulan pasti ada closing lah. Tiap bulan pasti harus ada penghasilan, ada masuk. Ya namanya gagal closing itu buat saya sih hal yang wajar. Ya saya lebih senang gagal closing daripada kita sama sekali nggak dapat telepon. Ya artinya kita nggak berproses nih. Kita nggak bisa mengembangkan diri kita. Karena saya percaya dari kesalahan-kesalahan itu kita akan belajar banyak. Jadi memang saya mulai dari nol tuh benar-benar saya nggak ngerti apa-apa. Mungkin kayak teman-teman yang baru mau join nih atau yang baru join, sama kok kita semua. Dari awal benar-benar nol. Oke. Kan kadang banyak dari kita ini kan begini Pak. Ya. Gabung, waduh saya nih fokus closing, ya kan. Nah tetapi kalau saya lihat dari Pak Heritan ini kan dalam arti ya memang kita semua butuh closing. Tetapi yang saya lihat kan yang Bapak lakukan kan listing, ya kan. Kan banyak orang kan ngejarin buyer nih. Bapak kan fokus tiap hari listing terus. Kenapa kok nggak ngejar closing, Mbak? Kok maksudnya ngejar closing kan paling gampang bagi teman-teman ngejar buyer nih. Kenapa kok tiap hari listing, datang paling pagi, masuk klaster ini, klaster itu, dan sebagainya? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik nih, Pak Andi. Saya jujur memang saya percaya proses ya. Saya kok berpikir kalau kita mikirin yang jualan terus atau closing terus bisa stres juga lama-lama. Kalau kita nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi saya lebih memilih untuk menciptakan menciptakan taman yang indah nih. Taman yang indah ini kan yang banyak bunga gitu ya. Daripada kita ngejarin si kupu-kupu satu-satu pakai jaring. Jadi lebih bagus kita bangun proses kita dengan baik, branding kita dengan baik, kita dikenal di kawasan kita. Kupu-kupu ini akan datang sendiri kok, nggak usah dijaring. Kupu-kupu ini pembeli-pembeli nih. Orang-orang yang cari rumah, cari ruko. Gitu. Fokus aja bangun tamannya dengan baik dulu deh. Maksudnya tamannya kan begini. Yang saya coba tangkap nih ya. Maksudnya Pak Heri bangun taman kan
ceritanya kan Bapak bangun banner Bapak di mana-mana. Betul. Nah, jadi itu maksudnya taman Bapak itu kira-kira seperti itu. Betul. Taman kita itu kan di siapa kita dikenal nggak gitu loh, Pak Andi. Taman kita ini kan ya iklan-iklan kita, kemudian listing-listing kita gitu. Nah, menurut saya banyak yang gagal persepsinya tuh bahwa dia harus ngejar, harus fokusnya di closing tanpa dia ngebangun si taman ini. Ini kalau saya ibaratkan kayak orang ngejar kupu-kupu gitu loh. Pakai apa namanya? Jaring. Kan susah banget itu. Nah, kenapa kita nggak bangun sih branding kita yang bagus, kita listing yang banyak, kita iklan yang bagus, ya kan? Sehingga kupu-kupu ini akan datang sendiri. Kalau kita nggak dikenal di kawasan kita atau di lingkungan kita, di kawasan trade area kita, maka otomatis juga bisnis itu juga akan datangnya sedikit sih ke kita, Pak Andi. Ya, jadi saya tes nih, Pak Andi. Pak Andi, kita coba ini ya. Pak Andi boleh nggak sebutin dengan cepat ya? Sebutin dengan cepat 7 merek deterjen yang Pak Andi tahu. Boleh? Rinso. Saya tulis ya. Oke, apa lagi? Oke, Ayo Pak Janu bantu, boleh nggak apa-apa? Saya boleh bantu, oke. Boleh. Nah, boleh apa lagi? 7 saya mintanya nih. Tadi apa Pak? Rinso, Attack, terus kemudian Mungkin jangan deterjen deh Pak. Nah, oke. Berarti nggak apa-apa, Oke. cuma 2 ya. Sebenarnya saya mintanya 7 loh. Kita ini, iya 2. Oke, Iya. sekali lagi ya. Boleh nggak sebutin 7 kue tiaw paling enak di Surabaya? apeng doang Pak, yang enak Pak. Kue tiaw. Nah, kue tiaw. Apeng. Cuman apeng yang enak. Ayo, saya mintanya 7 loh. Apeng. Nggak ada apeng doang. Nah, ini. Jadi gini. Kita tepuk tangan dulu ya. Ini ada yang mau saya jelasin nih soalnya Pak Andi sama Pak Januar. Iya. Jadi otak manusia itu dia tuh hebat banget. Dia punya memori itu sangat luar biasa. Nah, di dalam otak manusia itu sebenarnya itu tuh kayak feeling-feeling kabinet tuh. Dia nginget apa? Misalnya dia nginget soal nama klaster, itu ada. Disimpan rapi tuh di situ. Jenis-jenis mobil itu ada. Ya kan? Kemudian jenis-jenis handphone itu ada semua. Nah, feeling kabinet itu luar biasa kapasitasnya. Nah, tapi yang jadi masalah nih, orang itu bisa nginget itu dalam satu file itu hanya maksimal 7 loh. Makanya nggak heran nih, Pak Andi tadi saya tanya, cuma jawabnya Rinso sama Attack. Kue tiaw cuma apeng. Ya kan? Nah, artinya apa? Nah, ini. Mereka ini top of mind. Jangan heran omset dia gede. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman semua. Udah jadi top of mind belum di Surabaya? Di kawasan kalian? Kalau belum, bisnis nggak datang. Ya, betul. Karena apa? Klien begitu cari, misalnya kepengen, saya nggak tahu ya daerah sana, mungkin Citra Raya misalnya. Ingetnya siapa? Nah, kita harus jadi paling diinget di misalnya kawasan perumahan Citra Raya misalnya. Gitu. Itu tugas kita. Makanya saya listing iklan, saya pasang banner sebanyak mungkin. Mungkin kalau saat dulu digital marketing udah jalan juga saya akan genjot habis-habisan. Ya. Itu Pak Andi. Pak Januar. Oke. Jadi jangan heran ya, Rinso gede omsetnya. Ini kan mungkin ada beberapa mungkin kan yang oh ya jauh. Aqua kan menguasai 80% Market share. market share ya kan, jauh sekali. Ya. Oke, Pak, boleh diceritakan ke teman-teman nih, kira-kira kan Bapak 4 tahun sebagai agent properti. Gimana kok akhirnya bisa buka kantor Rewet Sumarekon Bekasi, Pak? Ya, mungkin saya juga merasa ada jiwa leadership-nya juga, Pak Andi. Dan juga ada kesempatan juga sih, ada kesempatan. Tapi menurut saya sih sebenarnya untuk sukses tuh bukan berarti harus punya kantor juga, ya. Banyak kok kita lihat ya, kalau kita mau jujur lihat para pemilik kantor ya, yang pasang surut ya. Banyak juga marketing yang terus berkiprah udah 15 tahun, 20 tahun dan tetap penjualannya sangat luar biasa di Rewet ya. Kita tahu bisa 3M-an ke atas, banyak ya. Gitu. Malah ya kita mesti lihat sih ke dalam sih bahwa kita
kita punya passion-nya tuh kemana sih? Karena kan kalau kita sebagai marketing ini kan kita mengurus kerja kita nih langsung ya kepada klien. Kalau di kantor kan beda ya. Kita sebagai leader ya harus membantu untuk para marketing juga gitu. Oke. Silakan Pak Yan. Tadi saya mencatat beberapa hal menarik yang selalu diulang-ulang dan disampaikan oleh Pak Heri, yaitu adalah kata fokus dan kata proses. Nah, kita menyadari bahwa memang kata proses ini kan ya namanya manusia ya Pak ya. Mereka selalu minta semuanya yang instan. Nah, tadi saya dengar beberapa kali Pak Heri bilang proses, dan Bapak tadi sempat ngobrol dengan Pak Andi juga. Yang Bapak sampaikan adalah prosesnya. Nah, selama menjalani proses itu, Pak, apabila ada suatu hal yang membuat Bapak down, yang Bapak lakukan apa, Pak? Kalau down ya tadi saya kurang Ya, jelas. kalau down, betul. Saya lebih memilih untuk ngambil pelajarannya dan melupakannya, lanjut dengan peluang-peluang baru. Ya, di bidang saya nih. Jadi misalnya saya gagal transaksi nih, udah saya nggak pernah baper gitu loh. Jangan dipikirin terlalu lama. Paling kita ambil aja, oh saya salahnya di situ ya. Saya lebih suka nganalisa kayak gitu. Saya ambil positifnya. Oh saya salahnya di situ, salahnya di sini. Ayo wes lah, nggak apa-apa. Kita coba lagi dengan iklan-iklan baru kita, listing-listing baru, cari lagi. Gitu. Ya. Biasa aja. Saya pernah ya, ini pengalaman saya pernah ketemu dengan orang terkaya nomor 3 Indonesia saat itu ya, di tahun 2011 kalau nggak salah nih. Dia nawar pabrik di Tangerang, udah deal, harganya tuh 33 M, komisinya 3%, berarti kan 1 M. Udah deal tuh, kemudian bikin PPJB, draftnya dulu kan. Dari pembeli nggak ada masalah. Nah dari penjual, ternyata dia ada mau masukin pesangon lah, karena dulu mungkin lupa hitung atau apa. Jadi dia minta karyawannya di take over semua, ada 100 orang lebih. Nah pembeli saya ini nggak mau. Akhirnya gara-gara hal kecil itu batal. Dari itu kan harusnya kan stresnya gimana ya. Jadi saya perjalanan pulang, wah ya kesel pasti ya, sedih pasti ya. Kehilangan juga kan, itu kan komisinya gede banget ya. Tapi saya berpikir, ya memang belum rezeki kita, belum rezeki saya. Coba lebih baik pikirin pelajarannya apa. Oh pelajarannya mungkin lain kali kalau saya ada listing pabrik lagi, saya make sure soal karyawannya nih. Nanti kalau terjual gimana Pak soal karyawannya? Ini kan pelajaran yang sangat mahal. Gitu. Jadi saya lebih baik fokus ke sana sih. Gitu. Jadi sekarang cerita itu hanya ya biasa aja sih, nggak ada bagian. Artinya saya ingat tapi nggak mempengaruhi kerja saya. Ya, berarti kalau kita tidak, saat kita berproses, sebuah kesalahan itu adalah hal di mana kita supaya bisa belajar lebih baik lagi. Betul. Kita harus bersyukur loh kita bisa dapat sebuah proses daripada kita sama sekali nggak dapat proses itu, karena nggak ada yang bisa kita pelajarin. Yes. Nah, jadi kalau bisa berhasil itu bonus aja sih. Kalau gagal pun itu juga sebenarnya sebuah pembelajaran ilmu baru sebenarnya untuk persiapan kita. Suatu saat dikasih kesempatan yang bagus, kita bisa closingin. Just a matter of time aja. Yes. Gitu. Mental kita harus kuat di bisnis ini. Kalau setiap kali ketemu orang bisa closing, nanti semuanya jadi agent properti. Kan kayak gitu ya. Betul. Ya. Enjoy aja kayak Coca-Cola. Pak, terus kan sekarang kan masa pandemi ini. Ya kan? Banyak industri-industri yang terdampak, travel, hotel, ya kan. Nah, pertanyaan saya, apakah industri properti terdampak, dan apakah agen-agen properti ataupun Bapak sebagai pemilik bisnis itu juga terdampak seperti industri travel dan lain-lain? Silakan, Pak. Iya, kalau pengalaman di kantor saya di Rewet Semarang Bekasi di tahun 2020 kan Maret kan kita semua tahu ya pandemi masuk ya. Ya puji Tuhan sih penjualan di 2020 oke aja ya. Banyak juga yang mau jual, Pak Andi, seperti tadi saya di awal ceritakan ya, di saat ekonomi kondisinya seperti apa, mau dia turun maupun naik, tetap permintaan penjualan properti itu tetap ada aja sih. Ya, dan ternyata barang-barang yang dijual juga banyak banget yang orang-orang yang memang siap nangkep, siap nampung. Gitu. Balik lagi tugas kita
ya tetap aja kerja, cari listing yang banyak, ya iklan gitu. Peluang itu tetap bagus. Oke, bagaimana dengan tahun ini? Nah, kalau tahun ini memang mungkin kalau kayak primary kami agak turun ya. Mungkin karena ada insentif PPN juga ya ke developer. Yang insentif PPN untuk pembeli ya, yang beli barang-barang ke developer kan sampai Agustus ya tahun ini. Baru minggu lalu diperpanjang lagi sampai akhir tahun ya, agak turun sih kalau primary. Kalau secondary sih jalan aja, Pandi. Secondary jalan ya. Oke, ini cuma berbagi sharing nih. Ini kan juga teman-teman banyak yang mungkin sudah bergabung juga ya. Kita kan di Rewe Diponegoro ini banyak di pusat kota ya Pak ya, Surabaya Pusat. Nah, surprisingly-nya ini kalau saya analisa properti premium itu turnover-nya lagi tinggi-tingginya Pak dibandingkan 2019. Jadi kalau 2019 kita ngamati barang itu kan banyak yang stay on market itu bisa sampai 1-2 tahun. Okay. Nah, tetapi barang yang stay 1-2 tahun itu kemudian di tahun ini harganya turun lagi dari 2019, 2020 dan akhirnya barang itu hilang semua, Pak. Dan ini terus terang break the record untuk daerah pusat kota itu banyak barang-barang yang nilainya puluhan M itu hilang semua, Pak. Hilang semua artinya terjual ya? Terjual. Nah, waktu itu kan saya sempat bertanya-tanya tuh, kenapa sih kok investor, terutama investor-investor yang berduit ya, yang investor kakap, itu kenapa kok begitu menghabisi properti, maksudnya menghabisi itu dibeli semua. Nah, ada beberapa hal kalau saya lihat. Yang pertama adalah karena deposito kan makin lama makin turun. Jadi mereka kan bingung nih, duit di bank kan berapa waktu lalu ada deposito raib. Hilang di bank dan itu nggak cuma sekali 2 kali, beberapa kali ya kan, itu kan ada oknum bank hilang yang ini ya. Terus kemudian ada case-case seperti institusi keuangan gagal bayar. Nah ini kan banyak sekali tuh tahun 2019 20 kan banyak. Terus saham juga lagi turun. Terus kemudian emas juga lagi tinggi-tingginya. Nah, terus juga ini satu hal nih yang menjadi pembicaraan dari orang-orang kaya nih sekarang. Mereka memprediksikan tahun 2 tahun lagi inflasi ini akan luar biasa. Karena kan banyak negara di dunia ini itu kan cetak duit Pak untuk penanganan COVID. Cetak duit terus. Negara kan hari ini di sebuah koran di Jawa Pos ini kan juga utangnya ini kan sudah gede banget, cetak duit terus. Dan akhirnya mereka ada satu hal yang mereka takutkan. Jadi orang kaya itu cuma takut satu hal, inflasi. Maka dari itu akhirnya kalau saya tanya bahkan ada investor saya bilang begini, Pandi, saya ready dana sekian puluh M. Yuk kasih saya properti bagus, saya makan. Apakah itu terjadi juga di tempat Bapak? Kalau mungkin ini sih cocoknya ke tim saya nih, iya kan. Cuma memang kita kalau dari pandemi kita juga dapat berkat juga nih, Pak Andi. Salah satu pembeli kita beli rumah lumayan lah ya, mungkin rumah paling mahal nih kawasan Sumerkong Bekasi. Tadinya dia berpikir untuk cicilan bertahap ya agak panjang, tapi ternyata karena pandemi usaha dia malah maju banget karena dia bikin kayak obat kesehatan kayak berhubungan dengan kesehatan lah, dan ternyata omset dia meningkat luar biasa, akhirnya malah ngelunasin dalam waktu 2-3 bulan, terus nambah lagi pembeliannya gitu Pak Andi. Jadi itu di pandemi ini memang ada juga kita juga mengalami satu penjualan yang luar biasa juga, sebuah gudang ya, itu juga prosesnya karena pengusaha ini memang lagi cari barang yang murah dan kebetulan gudang ini juga dijualnya di diskon. Ini yang mirip-mirip nih sama yang Pak Andi cerita tadi. Ya akhirnya closing. Jadi ngalamin juga Pak Andi. Oke. Jadi kalau kita lihat dari kondisi ini, kalau saya mengamati begini Pak. Jadi memang kondisi ini ada, kalau kita tanya nih sama pelaku agent properti ya, banyak yang bilang, ada yang bilang
waduh sepi Pak. Ada tuh Pak yang bilang sepi Pak. Tetapi Iya. ada juga yang bilang, wih ini tahun gila nih, rame-ramenya nih. Jadi kan ada dua pandangan nih. Iya. Pertanyaannya kan yang mana yang benar nih? Pandangan sepi atau pandangan yang rame? Iya. Pertanyaan saya Pak, oke di dalam kondisi seperti gini, menurut Pak Heri, agent supaya bisa survive di masa seperti ini tuh gimana sih Pak? Kuncinya bagaimana? Justru banyak kesempatan sih sebenarnya, Mandi, keep going dong ya. Karena kayak rumah-rumah kan juga banyak yang dijual ya, karena orang butuh uang mungkin di usahanya dia harus diputar dan sebagainya. Jadi fokus aja sih menurut saya, Mandi. Fokus aja, tetap melakukan yang harusnya kita lakukan, listing, kemudian kita iklanin, pasang banner ya. Dengan begitu negosiasi akan datang sendiri. Tapi kalau kita ikut-ikutan orang-orang yang ngomongnya negatif, ya kan, orang-orang yang pesimis, maka kita juga akan ikut masuk ke kelompok mereka, kan kita nggak mau seperti itu. Betul. Karena kenyataannya yang closing gede kita tahu ya di grup EPC banyak banget. Banyak. Yang penting stay on process lah. Betul. Dan bagaimanapun stay on process, ya kan? Oke. Dan pandai-pandailah memilih teman. Betul, Pak. Betul. Ya, gitu ya. Jadi jangan deket teman-teman yang isinya pesimis tok ini. Iya. Toksik Pak istilahnya. Karena mereka akan dengan segala cara menarik supaya itu sama kayak gue, masuk samalah kita satu senasib sepenanggungan gitu. Kita jangan mau ya. Gitu. Ya. Oke, Pak Heri, sambil menyambung lagi, berarti selama masa pandemi ini, berarti kita harus belajar untuk tetap bisa berpikir positif ya Pak. Kita melihat dari sisi positif atas apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Itu yang akan membuat kita bisa berproses lebih bisa cepat maju, ya betul ya. Ya. Oke. Kemudian ini tadi saya mau menanyakan sesuatu yang dari awal saya mau tanya, saya lupa Pak. Pak, ini kalau pertanyaan basic sih Pak. Kenapa kok Bapak waktu itu pilihnya Ray White? Oh, oke, menarik. Kenapa pilihnya Ray White ya? Yes. Sama kayak tadi ya, si kue tiaw sama si deterjen. Kalau kita sebut agent property, boleh disurvei deh. Orang sebutnya Ray White dulu. Kita pengalaman 110 tahun loh. Benar nggak ya? 1902. 119 sekarang. Ya, 119 ya? Wow. Ya. Kita bukan agent yang baru 2 tahun loh, atau 3 tahun loh. 113 tahun. Jadi top of mind itu penting banget. Dan Ray White adalah peraih penghargaan Top Brand Awards 8 tahun berturut-turut. Itu bukti itu. Ya. Jadi even kita belum dikenal, paling enggak kalau mereka baca banner Ray White-nya udah mereka kenal. Ditambah lagi servis kita yang cakep, udah sip. Gitu. Oke. Karena kalau waktu itu juga kan ada beberapa brand internasional lainnya yang juga lumayan terkenal, Pak. Betul. Ya, nah, tapi seperti Bapak memilih Ray White karena memang Bapak kenalnya waktu itu dengarnya adalah si Ray White itu tadi. Ya. Betul, taunya itu top of mind, taunya itu bannernya ada di mana-mana, Pak Januar. Jadi meskipun saya waktu itu belum pernah beli properti, ya kan, tapi karena saya lewat, saya taunya rumah di pagar tuh ditempelin yang kuning-kuning, ya saya taunya Ray White aja. Ada warna-warna lain gitu ya, tapi pilihannya keren. Sempat nggak Pak berpikir untuk coba untuk jualan sendiri mungkin, atau istilahnya nggak masuk di agent properti lah? Jadi BT lah intinya. Ya, jadi BT. Bikin BT beneran tuh BT itu. Saya nggak pernah sih kepikiran itu, Pak Januar. Saya juga menganalisa ya bahwa kan di properti ini kan bukan kayak kita jualan barang yang di bawah 10 juta ya. Jadi memang kepercayaan dari konsumen itu penting banget. Dan mereka juga kalau beli rumah 1M ke atas tuh kan nggak usah 1M lah, 1M, pokoknya beli rumah itu kan dia butuh orang-orang yang benar-benar bisa servis. Jangan sampai dia ketipu dan lain sebagainya. Jadi tetap kita butuh satu wadah, ya perusahaan yang klien-klien pun bisa percaya. Ditambah lagi tadi kalau servis kita bagus, kita komunikatif, itu nilai plus banget. Jadi kita untuk sukses tuh kita butuh kendaraan yang bagus. Jangan kendaraannya nanti mogok-mogok di jalan, telat kita nyampe. Gitu. Oke. Baik, mungkin Pak Adi ada yang mau ditambahkan? Oke. Mungkin sementara itu mungkin kita teman-teman di sini kan cukup banyak nih audiensnya. Kita kasih kesempatan buat audiens yang mungkin pengen bertanya dengan Pak Heritan. Jadi ini cerita yang inspiratif ya, karena beliau dari susah ekonomi, dia merantau sampai ke Korea ya, terus kemudian menjadi agent properti, terus kemudian bisa buka kantor. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya
ya seputar dunia properti ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya, bisa dibuka mic-nya. Silakan ya, jangan malu-malu nih teman-teman semua ya. Kita semua dari nol kok. Nggak ada yang langsung lahir langsung lari kan? Nggak ada. Oke, sambil nunggu yang lain bertanya, Pak. Bapak ini kan kantor yang juga main second, tetapi juga dapat penghargaan-penghargaan dari developer Ya, primary. Iya. Nah, itu kan gimana sih mengkombinasikan antara secondary dan primary itu kok bisa berjalan seiringan? Iya, kita jualan dari awal kantor buka di 2013, memang kita juga jualan primary terus ya, Pak Andi. Tapi nggak jauh-jauh sih sebenarnya, sekitar-sekitaran area kantor. Saya juga punya koordinator-koordinator yang sangat-sangat luar biasa, yang membantu saya terus, ya bisa menginformasikan update-update produk kepada tim, gitu. Dan ya saya sebagai leadernya juga mengingatkan terus ke tim bahwa kalau ada produk-produk itu ya ditawarin ke klien. Dan tim saya juga begitu ada produk launching baru, ya otomatis sih mereka juga, karena database juga ada ya, Pak Andi, jadi mereka juga aktif nawarin ke klien. Gitu. Jadi kalau saya bisa bilang kan begini, secondary sebagai basicnya, kumpulin database. Betul. Dari banner banyak yang tanya, dikumpulin jadi database. Bisa terus dipakai. Kemudian ada produk baru atau produk launching dari developer, itu dipakai database-nya. Kira-kira seperti itu ya? Ya, simpelnya Oke, seperti itu. Karena kan banyak dari agent itu kan juga begini, Pak. Wah, Pak, saya orang primary, Pak. Jadi saya nggak mau start secondary, saya primary aja. Nah, menurut Bapak pandangan seperti itu kira-kira bagaimana, Pak? Nggak salah juga sih, asal bisa fokus ya. Asal bisa fokus, punya target yang tinggi. Ya kalau di Rewet kan ada EPC ya, Elite Performance Club. Ya, kalau misalnya saya mau fokusin primary, saya punya target masuk ke Premier nih, berarti kan penghasilan di atas 1,5 ya sekarang ya. Ya, betul Pak. Nggak salah juga, sah-sah aja. Yang penting kita bertanggung jawab aja. Ya karena jualan primary juga, kalau kita fokusin juga hasilnya bisa sangat luar biasa sih. Ya meskipun ya Rewet ini kan lahir kan bukan jualan primary, zaman dulu kan nggak ada ya, mungkin ya secondary fokusnya. Gitu. Yang penting jangan main primary-nya setengah-setengah gitu. Nanti secondary setengah-setengah gitu. Jadi akhirnya kehilangan fokus. Ya, kalau kita coba nginjak di dua perahu kan, kalau kita nggak ini jatuh nanti. Ya lebih baik fokus, mungkin yang satunya dikecilin aja porsinya. Saran saya seperti itu. Tapi kalau mau fokus 100%, bertanggung jawab, mau benar-benar ngejar, itu bagus juga. Bagus juga. Oke. Silakan dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Teman-teman sangat terinspirasi nih, makanya belum ada Lebih bingung mau tanya apa, Pak Ari. Pak, ini kan di luar properti nih. Kan istilahnya kan kadang ini banyak orang kan memang ingin merubah nasib. Iya. Ya kan, hidup dari orang susah. Kan tadi kan kalau Bapak ceritakan Bapak juga pernah susah tuh sampai akhirnya harus merantau ke Korea. Iya. Nah, banyak orang kan yang kadang merasa bahwa orang itu bisa sukses karena background-nya tuh keluarganya kaya. Tetapi kan Bapak ceritanya kan turn around ya, dari susah terus ini ya. Gimana sih Pak intinya ngerubah nasib kita sehingga akhirnya bisa menjadi orang yang sukses, memutarbalikkan keadaan itu bagaimana sih? Ya harus punya dream sih Pak Andi. Kita mau kita punya kehidupan lebih bagus ya kan. Ya harus punya semangat. Balik lagi ke fokus juga. Ya, harus punya semangat untuk mengejar semua impian itu kan, kita nggak mau ya berada di situasi yang sama terus. Ya, seperti itu. Mindset mungkin juga perlu ya Pak Heri ya. Mindset itu kayaknya zaman sekarang ini paling susah, orang-orang itu mindsetnya mindset miskin. Bener. Bikin siapa-apa selalu ngeliatnya negatif ya. Iya betul. Ya. Jadi yang saya perhatikan juga tadi Pak Heri juga bilang bahwa fokus. Zaman sekarang atau mulai dari dulu sampai sekarang memang fokus itu penting. Kalau kita nggak fokus terhadap suatu hal, maka apa yang kita kejar itu pun juga nggak akan dapat. Apalagi kalau setengah-setengah kan. Betul. Nah, itu mungkin bagi teman-teman yang
hari ini mengikuti kelas inspirasi kita, yang teman-teman harus ingat adalah apapun yang kalian lakukan, kalian harus fokus dan tetap berpikir positif. Mengambil sisi positif dari hal apapun yang teman-teman dapatkan, baik itu enak, apalagi tidak enak. Anda harus tahu sisi positif apa yang bisa diambil dari kejadian itu, sehingga kita bisa bangkit lagi, maju lagi. Betul. Karena kalau nurut ngikutin apa kata orang, ya nggak akan pernah berhasil ngikutin apa kata orang, karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Dan di bisnis ini istilahnya kalau kita bicara ini entrepreneur, yes ini entrepreneur, betul, karena Anda harus berusaha. Kalau Anda nggak berusaha, Anda nggak dapat apa-apa. Pak, ini ada pertanyaan Pak Eri, mungkin bagaimana cara membangun trust atau kepercayaan kepada klien, apalagi kita baru pemula. Nah, ini pertanyaan bagus nih Pak. Pemula, terus kemudian bagaimana cara membangun trust kepada klien. Oke. Jadi ini ceritanya agen properti pemula ya, baru gabung ya. Ya. Anda nggak bisa dapetin trust dari klien kalau Anda nggak coba untuk kenal sama mereka. Karena trust itu lahir karena mereka melakukan proses sama kita. Jadi tugas pertamanya nge-listing dulu deh. Pasang banner, pasang iklan dulu. Nah, setelah itu mereka udah hubungi, berarti kan proses itu udah lahir ya, udah lahir ya. Tapi masalahnya jadinya bagus atau enggak, mereka akan bertambah tebel atau enggak trust-nya. Nah, tentu di sini soft skill sangat diperlukan. Ya, keterampilan kita berkomunikasi, kita sopan, kita on time, ya, kita nyapa dengan bagus. Kayak misalnya contoh simpel di WA, kita manggil itu biar masih banyak ya orang yang manggil itu, "Sore Pak, saya ada informasi bagus nih, ada ruko di Ponorogo mau dijual murah." Nah, ya kan? Itu menurut saya itu aja udah bisa kurang cangkep ya. Sebenarnya kan harusnya panggil nama seperti itu. Soft skill itu harus diperlukan. "Sore Pak Yanuar," ya kan? "Apa kabar Pak Yanuar, Pak?" Hal-hal kecil seperti itu. Ya, kemudian on time dan jangan menjanjikan hal-hal yang memang belum tentu. Ya, karena kalau ini kan pertanyaan soal trust ya. Ntar mereka jadi nggak percaya. Gitu. Jadi menambahkan dari apa yang Pak Heri sampaikan, bahwa memang untuk bisa mendapatkan kepercayaan kita harus yang maju menunjukkan atau menampilkan bahwa kita ini agennya seperti apa, bukan hanya kita cari tetapi saja, kenalan saja, tapi kita harus menunjukkan siapa kita dengan cara tadi banyak Pak. Terus kemudian tidak menjadi orang yang over promise tentang apapun. Terus kemudian tadi yang saya catat juga bahwa hal yang bagus juga dari Pak Heri yang sampaikan adalah kita harus punya karakter bahwa kita ini agent seperti apa. Jadilah orang yang dipandang orang itu, oh orangnya sopan, tutur bahasanya bagus. Jadi karena memang jujur beberapa saya juga lihat beberapa agent kita itu saat berbicara kepada seorang klien itu hampir sama kayak bicara dengan temennya yang di warung. Ya kan? Jadi mereka belum bisa memposisikan diri bahwa oh yang saya ajak bicara ini adalah bos besar nih atau pemilik listing nih. Nah, kadang mereka lupa karena terbiasa yaitu kumpulnya dengan teman-teman yang sehari-harinya mereka. Nah itu kalau boleh tahu cara mengubahnya gimana ya Pak Heri? Mungkin dari pengalaman Pak Heri sendiri, kan kadang kalau kita ngobrol dengan teman kan, ngomongnya kan kemana-mana tuh. Iya. Manggilnya kan, nah tadi untuk bisa tetap sadar mengubah cara berbicara kepada seorang vendor seperti apa Pak? Pengalaman Pak Heri? Ya, kalau ingat-ingat dulu ya Pak Bambang Pujiono nih, awal-awal saya tentu paling mudah itu adalah belajar sama orang sukses. Orang sukses ini siapa? Orang sukses ini paling dekat di kantor kita. Ya kayak top salesnya kita kan kita tahu ya, yang tahun lalu ranking 1, ranking 2, ranking kita lihat cara dia nelfon ya. Kadang dulu saya ingat Bu Susan ya, Bu Uke kalau di kantor saya lama, saya datang tuh pagi-pagi, habis saya follow up tuh mereka datang biasanya setengah 9, jam 9 pagi ya. Dia nelfon klien tuh follow up, saya di samping aja dengerin aja, oh gitu caranya gitu. Kita belajar. Terus karena itu kan langsung ya, kita langsung dapat praktek nyata tuh. Ya kita bisa dengar, nanti kita ATM lah, amati tiru modifikasi. Apa yang bagus kita bagusin lagi, yang kurang bagus kita sempurnain. Gitu. Terus sering-sering ikut motivasi-motivasi ya di YouTube sekarang kan udah banyak tuh.
ya untuk membangun kita punya ini sih, fondasi kita biar bagus, biar bisa bermental positif, pikirannya juga positif. Karena itu sangat diperlukan. Oke. Berarti Nah, pakai ilmu duplikasi, Pak ya? duplikasi, ya. Nggak perlu nyiptain kok untuk jadi hebat tuh nggak perlu. Ya cukup ATM aja, amati tiru modifikasi. Ya, menarik sekali. Jadi memang di bisnis pemasaran apapun, jenis apapun, setahu saya memang ilmunya adalah duplikasi tadi. Kita harus meniru orang yang lebih sukses dari kita. Iya. Bukannya kita ngomongin orang itu, tapi kita harus malah belajar, cari tahu apa yang membuat orang itu bisa sukses. Iya, betul. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman buat Pak Dia Heritan? Silakan Pak Andi. Ya, seperti Cina kan. Cina kan dulu kan terkenal sebagai negara yang cuma ngopi. Cuma ini ya, apa itu, makanya kan Amerika marah-marah tuh. Tapi kan dengan teknik ATM aja sekarang Cina semaju itu, ya kan. Jadi kita nggak perlu, betul kata Pak Heri tadi, nggak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi cukup dari yang ada, kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Itu juga kita bakal, karena tidak semua orang itu mampu menjadi pioner ya, karena kan kayak Albert Einstein pioner, tidak semua orang mampu. Orang-orang yang seperti gitu adalah 1 dari 1 juta kali, yang visioner sekali, susah lah untuk jadi seperti itu. Oke, silakan dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Heri. Mudah-mudahan jelas ya semua teman-teman. Oke, Pak Yanwar ada yang ini lagi mungkin? Kalau catatan lagi tambahan Pak, tadi yang disampaikan Pak Heri bahwa mungkin kadang dari apa yang semula yang kita bahas hari ini itu adalah sebenarnya dilakukan Pak Heri mulai dari nol sampai posisi sekarang sampai menjadi seorang prinsipal yang sukses adalah hanya melakukan hal basic Pak ya. Iya, hal basic. Melisting, pasang spanduk, betul ya. Terus kemudian follow up, ini hal basic yang diajarkan oleh Ray White saat memulai menjadi seorang agent baru, itu yang cukup dilakukan berulang-ulang, diulang-ulang, itu maka Anda akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Repetition makes perfect, Pak Yanwar. Yes, setuju Pak. Ya, membuat sempurna ya. Jadi Bruce Lee kan pernah bilang ya, dia nggak takut sama orang yang punya 1000 tendangan. 1000 gaya nih, dia nggak takut. Ya. Yang dia takut, orang yang berlatih 1 gaya tendangan, tapi dilatihnya 1000 kali. Dia ngeri. Yes. Nah, itu. Itu ngeri. Ya. Betul, Pak. Betul. Oke. Pak, saya Andri mau tanya, Pak. Oh iya, Pak Andri silakan. Pak Andri dari lewat mana, Pak? Dari Rewat Hair Muhammad, Pak. Baik, silakan ya, Pak. Mau tanya, Pak. Ini kan Pak Heritan ini kan sudah lumayan lama, Pak, di properti. Mungkin kliennya mungkin sudah ribuan lah, Pak, ya, boleh dibilang ya. Nah, itu manage-nya gimana, Pak? Untuk klien-klien lama, baik apakah itu sudah beli ataupun dulu cuma sekedar respon, untuk follow up-nya, Pak, untuk maksudnya supaya klien itu tetap ingat gitu, Pak. Karena kan kalau klien sudah terlalu banyak ini kan kita agak kesulitan kadang-kadang, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Siapa tuh? Hendri. Hendri, Pak. Hendri, iya. Iya, tentu kalau klien kita bisa taruh 1000 gitu ya, nggak mungkin semuanya kita bisa tawarin 1000 orangnya. Ya kan? Tapi kan dengan proses kita kenal sama mereka, kita tahu ya kebutuhan mereka tuh apa, kita bisa kelompokin. Gitu. Misalnya kalau saya tuh selalu nulis ya kalau di handphone, misalnya Bu Sinta cari ruko gitu ya. Waktu dia cerita mungkin dia investor gede, dia butuh nih kalau ada ruko-ruko bagus dia tawarin aja. Saya tambahin lagi ke apa. Jadi waktu nanti saya dapat leasing ruko bagus, saya fokusnya ke situ dulu. Kebutuhannya si orang-orang yang memang klien yang kita yang cari ruko gitu. Kalau untuk nawarin ke semua ya tentu kalau bisa luar biasa, tapi kalau rata-rata sih mungkin nggak sampai seperti itu ya. Gitu. Kita fokus aja karena database banyak itu ya bagus banget. Ya kalau kita bisa maintain dengan baik itu jauh lebih bagus. Tapi masalahnya kan nggak semudah itu memang. Jadi lebih baik ya kita fokus, kita Bapak bisa ada produk apa, ya tawarin sama klien-klien yang berdasarkan wawancara di waktu kenal mereka awal, mereka kebutuhannya apa. Gitu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Jadi selain nawarin produk, nggak pernah nyapa gitu atau gimana, Pak?
Oh, oke. Agar supaya ingat Kalau aja gitu. ya, kalau ulang tahun gitu inget kan kita misalnya pernah transaksi ya. Kita save tuh nomor HP-nya. Tanggal lahirnya di HP atau di reminder. Kita sapa. Ya kalau misalnya ada informasi-informasi properti apa, kita say hello sama klien kita informasiin. Gitu. Simpel aja sih, Pak Andre. Oke Pak, jadi untuk maksud saya kalau klien-klien lain yang misalnya belum pernah transaksi gitu Pak, tetap disapa gitu atau gimana Pak? Yang banyak gitu kliennya. Oke, tetap kita harus fokusin. Nggak bisa semuanya kita harus fokusin karena waktu kita kenal sama mereka kan saya anggap proses wawancara ya, jadi ketahuan kan dia maksudnya kebutuhan itu seperti apa, seberapa besar dia punya keinginan untuk membeli atau menjual properti seperti itu. Ya, terus komunikatif nggak sama kita tuh mungkin ya ada chemistry nggak, itu penting, boleh kita nilai juga gitu ya, karena kita pasti tahu nih klien-klien kita di handphone kita mana yang dekat sama kita gitu. Kalau saya Oke, Andre. baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lain untuk Pak Heritan? Mbak Heritan ini tokoh inspiratifnya Rewet. Istilahnya sangat populer. Betul, setuju Pak ya, Koko Korea di Rewet. Oke. Oke Pak, mungkin teman-teman sudah ini. Mungkin untuk tahun inilah, Bapak kira-kira kasih tips buat teman-teman ini kalau mau sukses itu melewati tahun yang nggak mudah ya, pandemi ini kira-kira apa Pak? Mungkin satu quotes saja ya Pak Andi. Ini kan masih ada 6 bulan ya, tapi tentu 6 bulan itu bisa kita berbuat banyak, bahkan jangan 6 bulan, 2 bulan aja kita bisa berbuat banyak kok. Jadi ingatlah selalu, fokusmu itu menentukan realitas masa depanmu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Fokus ya. Jadi kelihatannya Pak Heri dari tadi itu sangat suka dengan kata fokus. Ya kan? Karena memang kan cuma kadang orang ini kan bertanya, apalagi yang pemula nih, gimana mau fokus nih Pak, belum ada penghasilan. Ya kan? Kan dia mungkin kan ada pendapatan yang sudah dilakukan. Nah, mau fokus di sini tapi belum ada penghasilan, ini kan kadang ini yang sering terjadi di dunia kita ya. Yeah. Nah, ini kalau Pak Heri bagaimana? Ya, pertanyaan ini sih balik lagi, prosesnya udah dijalanin belum, Pak Andi? Ya kan? Kan sebagai agent properti ini kan kita butuh barang ya, listing. Kita udah cari belum? Gitu. Udah berapa jam yang kita investasiin? Kita udah berusaha maksimal belum? Gitu. Kalau kita berharapnya banyak tapi kita lakukannya sedikit, ya sukses juga mungkin nggak mau tuh nyapa kita. Sukses menjauh. Iya, sukses menjauh loh. Ya. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman? Pak Yan, ada lagi mungkin? Oke, kalau dari saya sih sudah sangat cukup Pak, karena memang yang disampaikan Pak Heritan ini memang adalah satu formula buat teman-teman yang baru mau bergabung, sudah bergabung ataupun sudah lama di industri properti ini. Kuncinya tetap sama, yaitu adalah Anda harus melakukan hal basic tadi, doing your job, lakukanlah listing, lakukanlah pemasaran, dan fokus atas apa yang kalian inginkan. Fokus dalam hal ini adalah apapun yang Anda pikirkan itu akan bisa menjadi kenyataan. Asal Anda tetap selalu melakukan apa yang Anda pikirkan tadi. Kalau tidak bekerja tapi mengharapkan hasil, kayaknya Anda salah server di sini. Seperti itu. Jadi itu dari saya, Pak Andi. Mungkin Pak Heri, tadi saya mau minta terakhir closing remarks-nya buat teman-teman untuk menyemangati kurang 6 bulan nih. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ayo Pak. Kalau di quote-nya kan sudah, sekarang penyemangatnya gimana Pak? Ya balik lagi harus fokus ya, kita harus set target sih berapa yang kita ingin capai di 6 bulan ini, ya kan?
tentu kan kita bisa hitung ya komisinya. Nanti berarti ya kita balik lagi harus cari listingnya. Mungkin rumusnya aja 10 listing yang kita punya itu kita iklanin, itu biasanya ada 3 yang tertarik dan closingnya 1. Oke. Ya, jadi kalau mau closing 3 ya harus punya 30 listing. Nah, coba sekarang kita lihat lagi buka laci masing-masing. Udah dijalanin belum itu? Itu minimal Ya, balik ke games of number ya Pak. ya games of number, benar. Siap. Baik. Oke, Pak Andi, Ya. ada yang mau Oke, disampaikan? sudah. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. Pak Heritan. Pak Yanuar. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Heri. Ya, Semoga hari sama-sama. ini teman-teman yang hadir di kelas inspirasi kita betul-betul get something, mendapatkan sesuatu dari perbincangan kita pagi ini, dan ini akan masuk ke semester 2. Saya harapkan teman-teman juga bisa lebih semangat karena memang properti lagi rame-ramenya, tergantung Anda melihatnya dari sudut pandang yang mana. Seperti itu. Terima kasih Pak Heritan, terima kasih Pak Andi Suwanda atas semua. waktunya. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu menghadiri acara kelas inspirasi kami pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you ya. Thank you, Pak. Thank you Pak Andi. Pak Yanuar. Thank you.